Diingetin perempuannya. Yes, diingetin perempuan dan diingetin laki-laki bahwa gender equality itu PR kita semua. Disiarkan langsung dari Inggris, gue Ujang. Gue Windri. Masih di Not an Expert. Non-expert. Yeay. Hey Win, apa kabar? Baik banget, karena belakangan ini lagi cerah banget gak sih? Lagi Iya jarang banget hujan, gak? iya. Happy banget, Tapi- kayaknya. Tapi lagi sibuk ujian ya? Iya, lagi midterm. Ujang? Oh, kalau PhD sih nggak ada ujian ya. Ujiannya tiap hari. Ujian hidup. Ujian kehidupan. Baik. Nah, Jang, kita udah masuk ke bulan Maret. Ada berita apa nih? Ini sebenarnya beritanya masih menyangkut tentang COVID. Tapi Oke. gue nggak akan membawa berita yang buruk. Tapi ini berita yang baik. Jadi ini kan orang-orang pada kreatif ya di zaman COVID ini membuat inovasi-inovasi atau memberikan sesuatu ya kepada masyarakat untuk mengurangi COVID-19. Ini Yes. salah satunya ada berita dari Hungaria di mana warga Hungaria ini bikin kue untuk petugas ambulans yang kewalahan hadapi COVID-19. Beneran? Ini beneran banget. Jadi warga itu di Hungaria berinisiatif membuat kue untuk pekerja ambulans di seluruh negeri. Bayangkan, di seluruh Hungaria untuk mengatasi lonjakan baru infeksi COVID-19. Nah ini inisiatifnya itu muncul dari salah satu pendiri grup memasak online. Oke. Dan dia tuh bertanya kepada orang-orang, gimana sih caranya untuk memberikan kue ini kepada para pekerja yang mengatasi COVID-19. Utamanya pelayan atau pekerja yang bekerja di pelayanan ambulans gitu. Yes. Nah, kebanyakan sih para wanita begitu yang membuat kue dan memberikan kue tersebut kepada para pekerja di ambulans. Berita lainnya, ini juga masih menyangkut para wanita nih. Jadi, Menteri Kesehatan Indonesia ini menyatakan bahwa peran ibu-ibu ini sangat besar kurangi penularan COVID-19, utamanya di keluarga. Ini beneran keren banget nih, woman power gitu. Iya ya. Senang aja ngedenger beritanya. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi, sebenarnya isu-isu tentang gender belakangan lagi hot banget diangkat gak sih? Di setiap sudut kota dan setiap pembicaraan kayaknya pasti aja ada diskusi tentang gender. Tapi kalau menurut Ujang, sebenarnya gender tuh apa sih? Maksudnya kayak halangan gender itu apa aja? Karena kan Ujang laki-laki. Pasti kan ngelihatnya dari point of view laki-laki gitu kan. Nah, kalau menurut Ujang tuh equality yang baik itu kayak gimana sih? Ini pertanyaan yang awal dulu mungkin ya Win tentang gender. Kebetulan di UK ini pendidikan tentang gender ini benar-benar ditekankan ya. Gue inget banget waktu pertama kali datang ke UK ini, salah satu introduction-nya itu saat inisiasi di awal ketika masuk kuliah itu adalah mengenai gender dan equality. Jadi dinyatakan bahwa gender itu adalah sebuah bentuk ekspresi. Ini berbeda dengan seks, di mana seks itu ada male dan female, atau karena biologically ada juga yang mempunyai dua biologic, tapi majority female dan male ya. Kalau gender ini lebih kayak ke bentuk ekspresi, baik feminin maupun maskulin. Dan kalau misalnya di negeri seperti Inggris ini di sini, kesetaraan gender ini sudah mulai digalakkan begitu ya. Jadi para wanita ini harus setara dengan pria, meskipun di beberapa lini ini masih belum setara juga, seperti misalnya gaji perempuan masih di bawah gaji laki-laki untuk di beberapa sektor gitu, Win. Betul. Nah, tapi kalau menurut Ujang, yang ideal itu kira-kira kayak gimana? Menurut gue sih setara ya, tapi sesuai dengan kapasitas. Jadi misal boleh lah ya, misalnya kayak perempuan atau wanita. Gue nyebutnya perempuan atau wanita, Win? Bebas. Perempuan boleh, wanita boleh. Ya, secara biologi, laki-laki itu kan didesain
memiliki tenaga yang lebih besar. Gitu sih ya, secara tradisional yang gue tahu. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan yang butuh tenaga besar, Mhm. ya laki-laki di sana. Tapi Oke. misalnya yang perempuan tidak bisa mengangkat barang-barang berat, misalnya gitu, Mhm. diserahkan kepada laki-laki. Jadi menurut gue kesetaraan gender itu lebih kayak ke sesuai porsinya gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini insight yang sangat menarik karena banyak banget sih teman-teman kita yang tiap kali ngomongin gender, sebenarnya mereka nggak ngerti apa sih yang mereka omongin. Nah, hari Termasuk ini gue kali ya. nggak juga. Nah, itu yang akan kita omongin hari ini. Sebenarnya, apa sih wanita? Apa sih laki-laki? Apa sih itu gender? Dan kenapa Oke. gender itu penting banget diadres? Wow. Ini kalau di Indonesia sensitif banget gak sih, Win? Lumayan sih. Tapi Lumayan ya. ini yang menarik karena gerakan kesetaraan gender, woman empowerment di Indonesia tuh kencang. Tapi Hmm, kata feminisme itu justru nggak dipakai. Kenapa? Nanti kita akan ngomongin. Oke? Kita ngomongin satu-satu. Nah, oke. apa sih arti gender? Kalau kata Ujang, benar banget. Jadi sebenarnya gender itu bagaimana kita bisa memaknai kita sendiri gitu. Jadi Mm-mm. gender itu macem-macem. Nggak cuma pria wanita, ada juga bisexual, ada juga macam-macam deh. Bahkan yang mungkin kamu nggak pernah dengar, mungkin ada gitu. Karena gender sekalipun, walaupun sebenarnya studies yang udah ada 20 tahun yang lalu, tapi itu masih berkembang. Karena gimana pun, manusia ini akan mencari jati dirinya gitu. Mm-mm. Jadi misalnya contohnya, kita ngomong, oke, sekarang ada aseksual. Aseksual itu di mana manusia gak peduli, maksudnya Kak, kamu laki-laki, kamu perempuan, ya gue cintanya sama lo, sama Mm-mm. individu lo, gitu. Mau lu laki-laki, mau lu perempuan, mau lu transgen, atau mau bentuknya apapun, mau pohon gitu, Mm-mm. ya gue cintanya sama lo. Gue cinta sama personality, karisma, karakter, gitu. Nah, gerakan-gerakan yang kayak gini untuk menemukan gender atau menemukan kayak apa sih, kayak jati diri lah bisa dibilang. Mm-mm. Itu sebenarnya masih dalam studi. Jadi apakah bisa dibilang yang sekarang ini fix? Belum tentu, Mm. gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya kita ngomongin gender, pasti kita ngomongin kayak, "Aduh, kok wanita tuh capek banget sih," gitu. Harus bersih-bersih rumah, harus bangun Mm. pagi, masak, dan lain sebagainya. Kenapa laki-laki cuma kerja? Nah, itu sebenarnya ada sejarahnya, Jang. Ini di seluruh dunia ya atau di Indonesia? Seluruh dunia. Seru nggak? Oke. Nah, Gimana gimana, Win? ingat nggak sih di episode-episode sebelumnya kita ngomong kalau manusia itu dulu kan nomaden, jalan-jalan terus. Mm-mm. Laki-laki kerjanya keluar, kerja, cari ini itu, sedangkan perempuan lebih banyak di dalam. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi dulunya sebelum mereka menikah dan punya anak, laki-laki dan perempuan itu harus cari makan sendiri-sendiri. Jadi misalnya nih, Ah, seriusan? iya. Terus Jadi anaknya misalnya gimana kayak tuh, gini. Win? Nah, sebelum menikah ya. Jadi Oh, misalnya kayak oke. gini. Mm-mm. Ujang sama Windri gitu. Kita di suku yang sama. Misalnya suku AU gitu namanya. Nah, kita itu di pinggir sungai. Nah, begitu udah pagi, Ujang sama Windri tuh tanggung jawabnya sama. Ya harus cari makanan. Jadi Ujang misalnya ke kiri, Windri ke kanan gitu. Nanti gue misalnya dapat tomat, gue dapat apa aja, gue bawa, Ujang juga bawa. Kita makan bareng-bareng gitu. Berarti emang saat itu setara ya. Jadi nggak Setara ngelihat lu wanita, perempuan, laki-laki. Pokoknya lu harus ngambil makanan gitu. sebelum menikah. Nah, Oke. setelah menikah, buntinglah perempuan. Akhirnya, Mm-mm. karena dia bunting, dia akan ngerawat anak-anaknya dong. Karena kan abis bunting pasti breastfeeding. Nah, Mm-mm. habis itu pasti anak-anak akan lebih deket ke mamanya. Otomatis, kata orang, merawat anak itu jadi tanggung jawab ibu. Padahal kan sebenarnya enggak.
Nah, jadi selama ibunya mengandung, selama ibunya menyusui, bapaklah yang mencari. Tapi bukan berarti ibu diem ya. Ibu tetap cari, Mhm, cuma mungkin biasanya misalnya kerjanya porsinya ya? 8 jam. Yes. Nah, ini mungkin karena hamil, karena sering pipis gitu kan. Jadi 5 jam aja gitu atau mungkin capek. Nah, akhirnya ide ini dibuatlah karena kan udah ada sivilisasi, udah ada ini itu. Akhirnya dibilang, "Udah perempuan jaga anak aja." Karena kan kalau Mmm, bertani apalagi punya anak, anaknya masih menyusui, gimana gitu. Susah kan? Walaupun misalnya bisa, tapi mungkin kerjaannya lebih mudah. Misalnya yang nyangkul bapak, yang metikin ilalang ibu, gitu. mhm, Nah, tapi bukan berarti tidak ada pekerjaan ya, tapi tetap ada pekerjaan. Cuma sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, bayangin deh Jang, itu ada di zaman dulu, udah ada pembagian tugas. mhm. Karena memang seperti itu gitu. Masalahnya ketika satu norma atau kebiasaan dijadikan hukum, itu yang ribet. Akhirnya adanya Mmm, namanya diskriminasi. Sedih nggak? berarti itu kejadiannya berevolusi gitu ya, awalnya mah semuanya sama, tapi Mhm, karena semakin ke sini semakin evolve mhm, dan laki-laki mendominasi begitu ya, mhm, jadi adanya diskriminasi terhadap perempuan gitu. betul. Nah, habis itu Jang, jadi setelah adanya sivilisasi, akhirnya ini dijadikan di bawah hukum dan lain sebagainya, akhirnya jadilah kayak gini sekarang. Dan ditambah lagi ketika orang-orang makin serakah Mhm, atau bisa dibilang kayak gimana ya, eee, laki-laki tidak ingin kehilangan power dan perempuan juga tidak ingin kehilangan haknya dia. Contohnya deh, oke. kalau misalnya kita ngomongin soal feminim, berarti laki-laki sama perempuan kan haknya sama. Iya, Ya berarti kalau misalnya, laki-laki gitu ngasih cewek bunga, ya mhm, berarti perempuan juga harus bisa ngasih laki-laki bunga dong? harusnya Atau sama ya, iya yes, equal. atau mungkin kenapa harus dibukain pintu? Kan punya tangan. Gue aneh banget deh sama itu, bilangnya gentle sih ya, kayak laki-laki Heeh, harus bukain pintu buat perempuan, kenapa? mmm, terus kayak zaman dulu, kenapa yang ngiket tali sepatu bapak atau kenapa yang mijetin bapak itu ibu? Kenapa nggak bapak mijetin ibu? Ya nggak sih? Dulu kan waktu textbook Menarik kita banget, kayak Win. gitu, ya nggak sih? Iya, Nah, jadi kan akhirnya banyak hal yang aneh gitu. Nah, tapi ini itu ditutupi dengan selimut budaya. Karena memang ini kan sudah terjadi kayak berabad-abad dulu. mhm, Evolusinya luar biasa. Apalagi kalau di beberapa wilayah tertentu, misalnya contohnya kita ngomongin soal Asia Timur gitu kan. Cina, Korea, Taiwan, Jepang, Korea, mhm. mereka mengadut ajaran Konfusiusme. Konfusianisme. Konfusius. Oke, Ya, aduh susah banget. Nah, konfusianisme ya? iya, betul. Nah, di ajaran itu benar-benar dibakukan gitu. Kalau misalnya bapak sama dengan bapak rumah tangga. Jadi ibu itu support. Otomatis peran ibu pasti akan lebih rendah dibanding peran bapak, gitu. Nah, Mhm. makanya yang dulunya setara, ketika dijadikan di bawah hukum atau mungkin kayak dimodifikasi, akhirnya jadi amburadul, gitu. Berarti awalnya itu adalah suatu kebiasaan Mhm, yang terus berulang-ulang, mhm, berevolusi, jadi mhm, hukum, jadi agama, mhm, kemudian itu menjadi suatu stereotype, begitu betul, ya? betul. Sedih banget sih sebenarnya, karena ya bisa dibilang ini dosa kakek nenek moyang kita sampai sekarang. Nah, masalahnya bisa diubah nggak sih? Gitu. Bukannya sekarang udah banyak gerakan-gerakan ya, Win? Ya seenggaknya di barat gitu ya, di Inggris, di Amerika, di Eropa gitu, banyak gerakan-gerakan terhadap sana gitu untuk membalikkan kembali.
peran wanita ini supaya setara dengan pria gitu. Nah, betul. Karena di zaman itu, misalnya kita ngomongin soal Jane Austen gitu kan. Ujang tahu nggak sih tentang Jane Austen? Maksudnya eranya dia. Aduh, pardon my ignorance ya, tapi I don't think I know. Nah, mungkin kalau teman-teman suka banget nonton drama Inggris gitu kan, apalagi Inggris yang kuno, misalnya kayak The Downton Abbey gitu kan, atau apa aja Ya. gitu. Nah, perempuan itu nggak punya hak untuk hak waris atas nama Bahkan voting gereja. juga ya. Iya. Nah, akhirnya gerakan maksudnya women's activist itu pertama diadakan di Amerika. Ketika perempuan-perempuan pintar itu bisa berkumpul dan kita ngomong bareng gitu. Maksudnya kayak salahnya apa sih? Terus kayak apa sih yang bisa kita buat untuk merubah ini gitu. Nah, ada kritisnya juga di situ. Masalahnya gini, orang yang ngumpul adalah wanita-wanita hebat dan pintar yang punya privilege. Oke, jadi kulit putih, kaya raya, berpendidikan begitu ya? Berarti sebenarnya Women Conference pertama itu kan tidak mewakili gitu kan. Tidak mewakili semua perempuan. Nah, dan agendanya apa gitu? Agenda pertamanya voting. Jadi perempuan punya hak waris, perempuan punya hak berpolitik dan perempuan bisa ngomong gitu. Nah, coba dipikirin lagi deh. Sebenarnya itu buat kepentingan siapa? Buat kepentingan perempuan kulit putih privilege. Yes. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilangin apakah gerakan perempuan itu 100% positif? Tidak juga. Oh, Ayo ini dipikir lagi. insight lainnya loh. Betul. Gue gak pernah mikir ini loh. Nah, itu terjadi di tahun 80-an atau 70-an gitu, gue lupa. Pokoknya setelah Perang Dunia Kedua. Berarti ini sebelum LGBT movement ya? Feminisme Ini dulu, gerakan pertama. baru ada LGBT LGBT. movement itu gerakan kedua. Oke. Nah, oke, gerakan kedua, karena ini berhasil nih, muncul gitu kan, second movement. Nah, second movement ini agendanya beda lagi. Karena kan dulu perempuan udah bisa dapat hak berpolitik, hak bebas berpendapat, terus habis itu juga hak waris. Nah, yang kedua ini lebih berfokus dengan aktualisasi perempuan. Contohnya, wanita bisa kerja. Yang ngurus anak bukan cewek aja loh, gitu. Cewek bisa berpendidikan, edukasinya tinggi. Gitu. Nah, makanya di gerakan yang kedua ini, yang banyak gerak bukan yang dari menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Karena isu-isu yang diangkat gitu juga ya? gitu. Oke. Gitu. Maksudnya kayak kita ngomongin deh, Jang, misalnya kayak siapa sih yang kurang pendidikan gitu? Pasti kan bukan yang menengah ke atas, tapi kan menengah ke bawah. Mau nanya dong, itu yang sadar siapa? Yang awalnya privilege woman, kemudian gerakan kedua itu yang kelas menengah ke bawah, itu yang menginisiasi siapa, Wen? Jadi itu sebenarnya kayak continuous gitu. Jadi kan, yes. Jadi misalnya kayak cek ombak lah ya. Oke, kayak efek domino gitu ya. Satu Iya. berefek yang lain. Oke. Nah, tapi karena perempuan ini nggak sendiri, karena kan dilihat dari movement yang pertama itu tuh berhasil. Terus habis itu muncullah juga gerakan hak asasi manusia di saat yang sama. Akhirnya muncul juga namanya gerakan gender. Jadi akhirnya muncul banyak gerakan, termasuk gerakan feminis. Yang sebenarnya adalah salah satu pionir dari social movement yang ada di dunia ini. Gitu. Oke, berarti memang sebenarnya movementnya itu belum beres ya.
Mhm. masih berlanjut dari sekarang sampai terus ya. Jadi nggak kayak kita Sampai belum sekarang. selesai sebenarnya. Yes, sekarang itu sebutannya adalah gerakan keempat. Oke. Jadi, masih melanjutkan yang sudah ada gitu. Nah, tapi bukan berarti agenda yang di women movement pertama itu dihapusin gitu. Tapi ini harus Oke. continue gitu kan. Tapi agak ini ya, agak greget kenapa kalau sekarang ini kita mikir nih, Mhm. wanita itu ya biasa aja voting gitu nggak sih? Biasa aja jadi Mhm. presiden. Padahal dulu itu sebenarnya itu sangat-sangat limited gitu ya. Itu diperjuangkan gitu kan. Nah, Iya. masalahnya orang-orang nggak tahu, sedih banget. Ya mungkin nanti di masa depan juga kayak sekarang misalnya ya, eee, equality misalnya terhadap gender expression dan Mhm. lain-lain kan masih tabu ya di Indonesia. Mungkin suatu saat ini akan jadi sesuatu yang biasa. Betul. Nah, masalahnya, nah kata feminisme itu agak kecewe-cewean. Jadi sebenarnya Oke. banyak juga yang mengkritisi kata feminisme. Harusnya apa dong, Kenapa Gwen? maksudnya? Gender equality. Gender equality, oke. Heeh. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ngomong gini, patriarki itu kesannya cowok banget. Heeh, Feminisme cewek banget. Padahal kan sebenarnya feminisme itu sama dengan gender equality iya. gitu. Tapi kenapa kok feminisme itu baunya kayak lebih bau ke cewek ya gitu. Nah itu sih yang gua agak nggak sreg juga sih sebenarnya. Bener Mhm. banget Win, karena biasanya ini gerakan feminisme gitu. Padahal kalau feminisme kayak eksklusif wanita gitu ya. Nah, itu yang masalahnya. Jadi kayak gini loh, kalau misalnya kita mau mengubah image-nya wanita, jadi maksudnya kayak wanita sama dengan laki, gitu, pusing. Nah, jadi harusnya yang diedukasi itu bukan cuma perempuan dong, tapi juga laki-laki gitu. Oke. Nah, tapi masalahnya karena wanita ini mikirnya kayak gini, kita harus bikin awareness ke wanita dulu Mhm, supaya wanita bisa mengubah laki-laki dan akhirnya mhm, ngegeng jatuhnya. mhm, Padahal yang seharusnya lebih ngerti itu adalah laki-laki. Karena misalnya kayak gini Jang, misalnya Ujang ya mhm, menikah gitu kan, punya istri. Nah, ngelihat istri pulang lembur jam 10 malam, cucian banyak, mhm. piring kotor banyak, rumah kotor banget. Ujang sendiri bakal ngapain? Ya cucilah, Cuci kan? bersihin. Heeh, maksudnya kayak mikirnya kayak, "Udahlah," maksudnya kayak, "Bini gue udah pulang malam, rumah Mhm. kotor, cuci aja," gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya berarti Ujang sudah ngerti gitu kan, bahwa sebenarnya peran bersih-bersih itu nggak cuma perempuan, tapi I harusnya see. di-sharing gitu. Nah, berarti kan sebenarnya edukasi untuk gender equality harusnya difokuskan ke laki-laki, bukan ke Oke. perempuan. Karena perempuan kita Tapi udah ngerti mhm. gitu. Nah, Oh, tapi tapi kalau di mhm, sorry Win, kalau di luar negeri itu sebenarnya udah biasa kalau nggak ada pembagian tugas gitu. Masak aja laki-laki biasanya masak gitu. nah itu sebenarnya karena mereka lebih progresif daripada kita. Coba makanya dilihat yang kayak drama-drama kuno, mana Mhm. mau laki-laki pegang-pegang gituan. Bapak gue juga Berarti kayaknya masih nggak mau sampai sekarang. sama, bokap gue juga nggak mau. Nah, jadi sebenarnya apakah sebenarnya edukasi itu cuma perempuan? Harusnya laki-laki juga. Karena Mhm, laki-laki harus mengerti kalau misalnya perempuan itu istri sama dengan istri, bukan pembantu gitu. Dan harusnya jaga anak bersih-bersih apapun itu harusnya dibagi berdua gitu. Misalnya ya, Ujang sama istri gitu kan. Nanti yang masak Ujang, yang bersih-bersih istri gitu. Atau mhm. mungkin yang cuci baju hari ini Ujang, nanti yang sikat WC istri. Nah gitu. Jadi bukannya 100% pekerjaan rumah tangga adalah perempuan atau 100%
pekerjaan rumah tangga ada laki-laki gitu. Enggak. Jadi harusnya dua-duanya bisa sambil jalan gitu kan. Jadi misalnya kayak Mmm, dua-dua boleh kerja, tapi dua-dua harus bersihin rumah gitu, Kak. Atau mungkin Mhm, kayak bapak kerja, ya udah nggak apa-apa, tapi ibu fokus di rumah. Tapi nanti mhm, berarti kita equal kerja dong, gitu. Jadi jangan sampai misalnya kayak suatu saat kekurangan uang gitu kan, terus istri harus kerja, tapi istri juga kerja di rumah gitu kan. mhm. Berarti kerjanya double dong, Iya, 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 benar. gitu. Nah, makanya Mhm. ada image kan kalau di Indonesia, janganlah gitu kan pekerjain perempuan karena mereka nggak fokus. Iya, Ya bayangin Jang, gimana mau fokus coba? mikirin kerjaan di rumah ya. Anak, mertua, isi kulkas, terus Iya. siapa yang masak dan sebagainya, gimana dong? Yang benar harusnya gimana dong, Wen? Nah, yang benar kalau menurut gue dan kalau menurut jurnal-jurnal yang gue baca adalah, jadi setiap laki-laki dan perempuan itu seharusnya mengerti peran mereka. Jadi misalnya kayak tidak ada namanya satu tugas itu perempuan atau satu tugas itu laki-laki. Misalnya mobil rusak, ya udah nggak apa-apa. Mau laki-laki mau perempuan bawa aja ke bengkel. Toh Mhm, sama gitu. Kenapa harus yang bengkel itu laki-laki laki-laki. gitu kan? Padahal kan sebenarnya sama gitu. Nah, jadi khususnya buat para orang tua dan para pasangan itu bener-bener deh. Jadi sebelum mereka membangun rumah tangga itu harus diomongin dulu gitu kan. Apa sih maksudnya kayak yang penting buat mereka gitu kan. Terus nanti pembagian tugasnya gimana? Nanti budgetingnya gimana? Misalnya 60% gaji laki-laki, 40% gaji istri gitu. Nah, berarti nanti yang kerjaan rumah tangga 60% si istri, 40% suami gitu. Jadi kan Mmm, impas sebenarnya sama. Nah, tapi masalahnya di Indonesia untuk ngomongin hal kayak gini itu masih tabu iya gitu. benar. Termasuk kalau misalnya nih, pahit-pahitnya si Mhm. bapaknya ini kehilangan pekerjaan. Bisa Aduh, ya bapaknya jadi bapak rumah tangga, ya bisa ibunya yang kerja, gitu. Mhm. atau bagi Tapi tugas. Iya. tapi bapak harus bersih-bersih rumah dan bantuin jaga anak gitu. Jadi kan maksudnya kayak Mhm. gini, selama tugas dan tanggung jawab itu dibagi bareng, ya harusnya sih nggak apa-apa. Win, gimana dengan norma dan agama? Sebenarnya Norma kan banyak mhm, banget di Indonesia ini yang ya menurut menurut gue ya yang Windri sampaikan itu ideal banget. mhm, That's what it's supposed to be in the house gitu, pembagian mhm, tugas. Tapi mhm, kan biasanya wanita-wanita di Indonesia itu berpikiran, lah gue kan istri gitu, gue submissive gitu. mmm. Kebanyakan kan mikirnya kayak ya udah tugas istri ya udah kayak gini gitu ngurus anak, lu suami pergi aja gitu. Karena di Nah agama dan norma budaya pun dijelaskan seperti itu. nah, itu sedihnya sih. Sebenarnya kayak kalau kita ngomongin soal agama ya, itu lagi-lagi ketika agama itu dijadikan budaya atau budaya itu dijadikan agama, itu yang susah. Apalagi kalau budaya plus agama dijadikan atas dasar hukum, Wow. ya kan? Jadi misalnya kayak gini, di Indonesia mendingan laki-laki itu nggak ngapa-ngapain, tapi ngasilin duit banyak, daripada laki-laki itu gajinya pas-pasan, tapi bantuin rumah gitu, bantuin bersih-bersih, bantuin masak. Di Indonesia kan Mhm, image-nya kayak yang penting laki cari duit, perempuan di mhm. rumah gitu. Nah Aduh sedih juga ya. mhm, makanya perlu nih pendidikan-pendidikan kayak misalnya kita sekolah di S2 gitu kan atau S3 atau S apa aja deh di luar Mhm. negeri, itu supaya begitu kita pulangan Iya. ke Indo, kita bisa kayak mengedukasi gitu teman-teman, khususnya yang kayak mereka masih open maksudnya kayak close minded kali ya. Nah, Iya. sedangkan kita kan udah open minded. Nah, itu Mhm. sebenarnya tugas kita sih untuk mengedukasi Betul mereka banget. supaya mereka ngerti.
Satu lagi nih gue nanya, Mhm, kalau di Indonesia itu biasanya nih ya, laki-laki itu kalau mengerjakan tugas-tugas perempuan, mhm, ngerasanya kelelakiannya itu hilang gitu, oke, kemaskulinitasannya hilang. Nah, waktu gue ke sini, ngelihat banyak laki-laki yang masak, yang cuci baju sendiri gitu ya, heeh, cuci piring sendiri dan segala macam, kayaknya nggak hilang-hilang banget gitu. Tapi di Indonesia itu, orang-orang Indonesia utamanya, banyak banget heeh. yang mikir kalau misalnya mengerjakan pekerjaan laki-laki perempuan, itu kelelakiannya hilang, Win. Menurut lu gimana? Nah, ini makanya peran gerakan-gerakan seperti feminisme itu ada di Gender Indonesia, equality, Bu. gitu. Gender equality. Nah, jadi sebenarnya dibilang apakah kayak social campaign, social movement itu tidak berhasil, kalau menurut gue sih sebenarnya masih ada manfaatnya ya. Karena Mhm. gimana pun zaman sekarang kan orang mau hits, apalagi kayak ibu-ibu gitu kan. Pasti bapak kalau misalnya kayak cuci baju, cuci piring, itu pasti bawaannya di Instastory gitu kan. Kayak, "Laki gue," gitu kan, "laki idaman." Nah gitu-gitu. Berarti dari perempuannya juga nih yang salah. Nah, jadi kalau menurut gue, ide-ide yang kayak gini untuk memberikan awareness kalau misalnya laki-laki itu, kalau misalnya kamu bersih-bersih gitu kan, atau kamu Mhm. bantuin wanita, itu sebenarnya kamu adalah suami idaman. Jadi kayak Right. nggak melulu soal duit gitu kan, soal gaji, soal tunjangan, enggak. Tapi ketika kamu bisa memerankan peranmu sebagai anggota keluarga gitu kan. Karena kan biasanya Iya, kayak anak bantuin ibu, maksudnya kayak mertua kadang kalau misalnya di rumah bisa juga heeh, bantu cuci-cuci. Tapi iya. kenapa bapak enggak? Gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak awareness-awareness kecil itu pelan-pelan bisa ngubah sih. Tapi dari tadi kita ngomongin nih positifnya, kita ngomongin Mhm. negatifnya yuk. Iya, gue penasaran nih sama negatifnya. Yes. Nah, tadi kita udah ngomong soal negatif tentang women movement di era pertama. Nah, Mhm. women movement di era kedua, 3, bahkan 4 itu sebenarnya apa? Tebak deh. Yang sekarang berarti ya? Yes. Sebenarnya supaya wanita ini terlihat lebih kuat dibanding laki-laki, Oke. Nah, ini ide yang melebihi laki-laki. yes, sometimes itu benar. Jadi kayak gini, perempuan itu seharusnya kan kita cuma nanya gitu kan, bisa nggak kita setara sama laki-laki? Laki, That's it. heeh. Segampang itu. Nah, tapi zaman sekarang jatuhnya kayak perempuan itu nganggep laki-laki tuh nggak ada harga gitu. Mmm, Ngerti kan? gender bias ya. Nah, jatuhnya jadi kayak gitu. Terus di feminis sendiri itu ada 3. Pertama namanya liberal feminis. Jadi Mhm, feminis yang ini, orang-orang yang feminis, ada orang-orang yang liberal. Misalnya kayak gini, lu katain perempuan itu misalnya kayak nggak ada harga, mereka santai. mhm. Tapi kalau misalnya kamu ajak dia diskusi, enak gitu. Karena dia bisa menampung segala ide, dia orangnya sangat modern Mhm. dan asik gitu. Biasanya tipe-tipe orang kayak gini kayak Najwa Shihab gitu. Dia sangat feminis, tapi dia Enak apa ya, diajak ngobrol ya. iya, dan juga dia itu terbuka gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu mau kritik, nggak apa-apa, tapi dia bisa Mhm. tentang balik. Oke, jadi gini loh. Nah, itu namanya liberal feminis. Jadi liberal feminis ini yang biasanya kata orang kayak feminis paling asik lah. Nah, masalahnya di feminis juga ada namanya radikal feminis. Atau Ini feminis yang konservatif. bahaya. Yes, Oke. bahkan mereka benci loh sama sesama perempuan, itu dibenci. Mhm, Jadi misalnya kayak gini, ketika, ingat nggak sih kalau misalnya di sini ada mhm. gerakan anti bra? Maksudnya kayak gini, kenapa laki-laki bisa telanjang dada, perempuan harus pakai bikini? Bener banget, gue pernah baca beritanya. Nah, itu radikal feminis. Jadi kayak gini loh, banyak banget
isu-isu gender inequality itu yang bisa dibahas. Kenapa lu harus ngomongin soal bra? Iya gak sih? Gemes gak sih, Jang? Pengen telanjang dada gitu ya sama kayak pria. Iya. Maksudnya kayak gini, kita bisa ngomongin soal kenapa misalnya kayak laki-laki itu bisa beli kondom, tapi perempuan itu nggak punya kondom perempuan yang gampang diakses gitu kan. Kenapa perempuan itu harus minum berpil, harus KB gitu. Nah, itu kan sebenarnya kayak lebih enak dibahas daripada kayak kenapa kita tidak bisa pakai bra gitu kayak. Ya ini mah kayak ini aja, Win. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Dan ada juga nih yang lucu. Jadi itu yang pertama ya tadi ya. Yang kalau menurut gue sendiri sebagai perempuan tuh kan, kenapa sih lu aneh banget gitu. Yang pertama, gerakan anti bra. Yang kedua adalah ingat gak sih ada dulu foto-foto yang perempuan gak mau cukur ketek. Itu ada. Ada. Terus kayak kenapa harus perempuan pakai makeup? Laki-laki aja pakai makeup gitu. Kenapa harus perempuan pakai high heel? Kenapa harus perempuan maksudnya kayak gak berbulu? Laki-laki tuh gak pernah cukur ketek gitu. Nah, menurut aku tuh pribadi ya ini kan masalah hygiene gitu. Kayak gak tahu ya. Nah, tapi gerakan-gerakan kayak gini itu muncul dari gerakan si radikal gitu. Nah, tapi kayaknya ya radikal mah ada, Win, di setiap tempat. Maksudnya bukan hanya gerakan feminisme gitu. Misal gitu ya, radikal akademis, radikal di agama juga ada gitu. Nah ini radikal feminis, bayangin Jang, perempuan yang harusnya, maksudnya kayak gini loh, kalau kita ngomongin soal kebersihan, itu kayaknya bukan cuma perempuan, laki-laki pun harus bersih gitu kan. Bayangin, perempuan kayak gak bisa jaga diri, terus abis itu bolo keteknya kemana-mana, mukanya juga amburadul, rambut gak pernah disisir, terus kayak bajunya kayak sembarangan, warnanya tabrak lari, terus dia gak punya pacar, dan dia blaming gitu, kayak kenapa sih gitu kan, ini gara-gara kita tinggal di dunia patriarki gitu. Fair gak? Gak fair. Gak fair, Win. Nah, makanya kadang kan kita sesama perempuan suka kritisi gitu kan. Aduh, kenapa ya radikalisasi ini kenceng banget gitu. Makanya biasanya radikal feminis ini benci sama perempuan. Sama perempuan sendiri benci? Yes. Makanya sampai gak ngerti lagi gitu. Jadi mereka bilang perempuan yang masih mau cukur ketek, masih mau pampering gitu kan, masih mau sambung bulu mata palsu, dia bilang bahwa kita ini malah kena seret sama tren. Jadi kayak kita itu gak mau stay true gitu kan. Lah, padahal kan itu suka-sukanya kita. Grooming mah semua gender harusnya. Makanya Jang. Jadi akhirnya kan gregetan ya. Greget banget. Sekarang kan cowok juga banyak yang malah lebih cantik dari cewek. Padahal kan sebenarnya kayak gini. Kalau kita mikir ya, skincare gitu. Itu kan cewek cowok. Ya di sini Jang, bayangin kalau kita nggak pakai lotion, mau jadi apa kulit? Ini menarik kita bahas nanti ya. Skincare pada wanita dan pria. Iya, apalagi kan kalau misalnya di UK ini udaranya dingin banget. Winter kemarin bayangin, aduh, dinginnya kayak gimana? Iya kan? Menarik banget, Win. Nah, jadi insight-insight yang kayak gini, yang sebenarnya teman-teman gak temuin. Nah, tapi buat para perempuan, sometimes bahkan kita pun jadi kayak gimana ya? Karena kita kebiasaan dimanjakan. Contohnya gini, bayangin deh, kalau jadi perempuan ya, meskipun kita harus make up gitu kan. Tapi sebenarnya dibilang kayak gini, kalau misalnya kita pacaran, perempuan biasanya make up kan. Terus misalnya perempuan dandan, bayangin. Terus habis itu perempuan dapat bunga gitu. Bayangin. Ya. Kenapa laki-laki enggak? Nah. Ntar gue menginisiasi ini ya.
patriarki radikal. Iya, Gue gerakan pengen cinta bunga. bunga. Nggak, maksudnya gini Gerakan loh, Jang. cinta bunga. Dibayangin ya. Kan kalau misalnya pacaran, siapa sih yang dapat hadiah lebih banyak? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, tapi masih maruk, masih minta dihadiah. Padahal gue juga mau gitu hadiah. Terus dibilang kayak gini, kamu tuh nggak tahu, aku tuh makeup capek-capek. Lah, coba ingin Jang. Itu makeup sebenarnya buat siapa? Buat pacar atau buat halayak ramai? Nah, terus apa buat apa sih kayak self esteem Validation. aja? Oke, ya. Nah, coba bayangin deh. Maksudnya kayak gini, kayak cewek selalu bilang kayak, aku kan makeup buat kamu. Lah, pernah nggak nanya cowoknya suka nggak makeup dia? Gitu. Ya nggak sih? Iya. Karena berdasarkan voting ya, Jang. Jadi ini ada voting nih ke 1.000 laki-laki gitu kan. Ditanyain, lu suka pacaran sama cewek lu pakai makeup atau enggak? Jawabannya, gue 85% tebak. ya. Apa? Gue tebak. 15% Kebanyakan apa? nggak pakai makeup. Yes. 15% makeup. Yes. Terus yang lucunya lagi, dari 85% itu cuma 5% yang menghargai makeup. I see. 95-nya bilang kayak, sebenarnya kalau dia nggak pakai makeup juga nggak apa-apa gitu. Kan gue sayang sama dia, bukan sayang sama makeupnya dia. Gitu. Lagian kalau udah nikah, di rumah juga nggak akan pakai makeup tiap hari kan? Lagian ya, Jang, bayangin deh, kalau misalnya cewek pakai makeup gitu kan, apalagi lipstiknya tuh kayak tebel banget, ya kan susah ciumannya. Jadi akhirnya kayak laki-laki itu punya persepsi sendiri. Tapi kadang kalau laki-laki ngomong gitu kan, udahlah, ngapain sih kamu pakai makeup? Bisa berantem. Ya, kamu nggak ngehargain aku. Aku kan capek-capek pakai make up, kelihatan cantik. Nah, sedih kan? Nah, jadi itulah seputar dari feminisme di minggu ini. Menarik banget. Gue merasa terhibur banget saat ini. Kebetulan juga 8 Maret itu International Women Day. Jadi makanya kita bahas tentang topik mengenai gender equality dan feminisme ini. Kalau kata Windri sih bukan feminisme, tapi gender equality ya. Betul. Nah, buat semua perempuan, dan sekali lagi, gak cuma perempuan, tapi laki-laki yang punya teman perempuan atau apapun. Diingetin perempuannya. Yes, diingetin perempuan dan diingetin laki-laki bahwa gender equality itu PR kita semua. Jadi gak cuma PR perempuan ataupun PR laki-laki, tapi ini adalah PR kita semua orang. Tapi itu menurut Windri ya, dan menurut kita. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau misalnya ada pendapat lain, bisa juga komen di Instagram kita nanti ya. Kita akan lanjut lagi nanti di topik kita selanjutnya di minggu depan. Tetap masih di Not an Expert. Sampai jumpa lagi minggu depan, teman-teman. Bye-bye. Bye.